Saya ngeliat di lantai 2-nya itu ada perempuan berbaju Belanda berdiri. Saya jalan sambil ngerayap gitu kan, megang-megang Iya, megang sisi-sisi. dinding. Nah, megang dinding karena memang berat banget itu, demi Allah berat banget. Karena ada bola-bola besinya ini nih. Iya. Setiap saya ngelangkah, gesekan besi, gesekan rantai sama besi Batu. sama ubin, Wah. cering. Lalu bulatan itu serak Ketarik. gitu loh, ketarik. Buka mas sepatunya. Sakit pak. Sama si bapaknya dibuka, diangkat pelan-pelan. Nah kan aku di borgol posisi di atas gini nih, Iya. si bapak nyentuhnya di bawah sini. Pas aku kucek-kucek begini, Ada apa? ada yang nenteng kepala. Genteng kepala. Iya. Ada yang jalan tanpa kepala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan dan Baby Brenda, di Q Mystery. everyone has a story. Ya, pada malam hari ini gue berkunjung ke salah satu rumah seorang sahabat, Papa Bro Ritan. Salam kenal semuanya ya. Jadi ini kita ada di daerah mana, Mas? Daerah Joglo. Daerah Joglo ya. Daerah Joglo kita. Dan nggak jauh dari pemakaman. Betul banget. Kita syuting malam-malam, nggak jauh dari pemakaman juga. Iya. Dan semoga nggak ada gangguan yang mengganggu seperti waktu yang sudah-sudah. Amin. Jadi pada malam hari ini, Mas Ritan, saya mau cerita nih. Banyak banget yang DM, Mas gimana itu yang tentang pengalaman waktu di Kota Tua. Oke. Nah itu kan saya sudah menulisnya di salah satu blog misteri, dan itu alhamdulillah banyak banget yang merespon baik, Mas. Oke. Bahkan sampai ada di review ke beberapa bahasa juga, dan ada yang baca dari luar negeri juga, Mas. Oh. Memang tuh bagi saya sih pengalaman waktu di Kota Tua tuh gila banget dan epic, termasuk paling epic. Kalau boleh tahu tahun berapa itu ya? Di itu tahun 2019 kemarin. Oh, baru ya? Baru 2019 kemarin, Mas. Jadi kan waktu itu saya tuh mengalami kejadian setelah 3 atau 4 kali berkunjung ke Kota Tua, Mas. Dalam waktu berdekatan. Dalam waktu yang berdekatan, hanya beda beberapa minggu. Oke. Pertama kali saya ke sana, saya tahu itu tempat bersejarah kan? Iya. Tempat penuh dengan tragedi, tempat penuh dengan pembunuhan. Ya, kurang lebih sejarahnya seperti itu. Nah, sejarah seperti itu. Pertama kali saya datang di situ, datang ke stasiun yang paling terkenal, stasiun apa di sana tuh, Kota ya? kalau Stasiun nggak salah. kota. Stasiun Kota. Dan itu stasiunnya memang masih khas banget mempertahankan tempo dulu. Iya, betul. Baru Mas Ritan pasti udah pernah kesana juga kan? Ke Saya stasiun Kota kan? kurang lebih sering. Nah, pasti tahu dong, Mas. Kebetulan saya anak angker juga. Anak kereta. Berarti tahu dong, Mas ya? Tahu. Kalau stasiun stasiun Kota tuh itu gaya kolonialnya gila banget gitu kan. Pertama kali saya turun bukan di stasiun. Nah, di mana? Stasiunnya berubah. Berubah dalam maksud seperti apa ini? Berubah kembali ke masa lalu. Jadi suasananya seperti masa lalu gitu. Ya. Dan saya sempat turun sejenak, sebentar gitu, buat memastikan ini gue bener ada di Jakarta atau di tempat lain. Jadi pas saat saya turun di stasiun itu, pertama kali saya ke Kota Tua, itu saya sendirian. Karena saya pengen tahu banget Kota Tua itu seperti apa. Saya berangkat sendiri, saat saya turun, kan kalau di stasiun Kota ada tangga-tangganya ya. Iya. Saya turun ke tangganya, lalu langsung berubah semuanya.
Pemandangannya kayak seperti apa kalau boleh tahu ya? Pemandangan zaman dulu Jadi orang-orang yang lewat pun nggak juga ada, nggak ada. nggak ada, dan itu semua berubah. Saya sempat diam, saya istighfar dalam hati, saya kucek-kucek mata, baru semua kembali banyak orang. Padahal itu hari Minggu dan sebelum pandemi, Kalau boleh tahu itu siang atau malam? jam 12, jam 12 siang. Jam 12 siang, dan itu semua berubah langsung sepi. Saya diam buat memastikan mulai mendekat. Mulai mendekat. Lanjut. Fokus. Jadi pas saya istighfar dalam hati, saya ini mas, saya kucek-kucek mata, semua kembali lagi. Oke. Jadi tahun lalu kan sebelum pandemi itu rame banget kan Betul. Kota Tua kan, Betul. rame banget. Saya jalan. Saya nanya ke security-nya, Oke. Pak, kalau ke Taman Fathahila mana? Lurus aja itu mas, itu taman udah kelihatan. Oh itu oke. Saya nyebrang, jadi nggak jauh dari Fathahila kan ada museum bank ya kalau Iya. nggak salah, museum bank. Tiba-tiba arah saya kan mau ke Fathahila, Ah, tapi dari dari museum bank. museum bank tuh kayak ada yang sini. Kayak ada yang manggil Kayak begitu. ada yang manggil, kayak ada yang buat ngedatengin. Awalnya saya sempat ragu kan, Oke. mau ke Fathahila dulu atau mau ke Museum bank dulu. bank dulu. Tapi sampai sekarang saya belum pernah masuk ke museum bank. Karena setiap saya lewat situ aja, hawanya udah nggak enak banget. Dari luar atau dari dalam? Dari luar tuh udah nggak enak banget hawanya, beneran. Akhirnya saya putuskan, udahlah, tujuan utama saya adalah ke Museum Fathahila, ke Kota Tuanya, Oke. bukan ke museum banknya itu. Oke. Sampai di sana, sampai di Kota Tuanya itu, excited banget dong. Ternyata bener, itu kenapa disebut Kota Tua? Karena memang benar-benar bangunan zaman kolonial. Pertama kali saya ke sana, itu siang-siang jam 12. Kondisi Jam 12. rame ya? Rame pada hari Minggu. Oke. Itu rame banget mas. Pernah kan mas pasti ke Kota Tua kan? Pernah. Jadi kita kalau lewat dari stasiun lurus terus, ada pintu yang gate-nya itu yang, Iya, nah sebelum Museum Batik. betul. Nah, saya masuk lewat situ mas. Yang saya lihat pertama kali adalah waktu itu gedung, pintu masuk, depannya ada gedung lagi kan yang di sebelah Batavia Cafe. Sebelah Batavia Cafe. Ini Ini ya, yang KFC itu bukan? Indomaret? KFC Indomaret. Sebut nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa, Nggak apa-apa sebut ya. Nggak apa-apa. Jadi ada, ya, tapi di sini saya nggak berani nyebutnya ya kan. Kan fast food itu, restoran cepat saji itu menempati gedung masa lampau. Itu gedung masih original banget dan belum direnovasi sama sekali. Ya, daerah situ emang nggak boleh Nggak boleh direnovasi, walaupun bawahnya sudah diisi dengan restoran yang modern. Betul. Saya baru pertama kali masuk, seret, lantai 1, lantai 2, waktu itu masih ada kaca yang pecah. Ya, Di bawahnya. di lantai 2-nya. Lantai 2 mas, kan setelah masuk sebelahnya kantor pos. Iya. Kantor pos, di atas kantor pos ada gudang. Oke. Nah, awalnya saya belum masuk ke dalam fast food itu nih sama kantor pos itu. Saya masih di area Taman Fathahila. Dari jauh padahal mas ya. Pas saya baru nyampe depan lapangan Fathahila yang ada apa? Meriam ya. Iya, Meriam. Saya tuh selalu fokus ke jendela lantai 2 itu terus. Yang di atas fast food itu. Di atas fast food. Kan pecah waktu itu jendelanya. Sekarang sudah dibenerin ya. Belum lama, beberapa bulan lalu saya ke sana. Oke. Sudah dibenerin sekarang dan sudah diperketat sekarang Kota Tua tuh. Iya. Selama pandemi udah nggak boleh sembarangan masuk lagi mas. Saya ngeliat di lantai 2-nya itu ada perempuan berbaju Belanda berdiri Ngapain dia? ngawasin orang-orang yang lagi pada Lewat di depan situ. di area Fathahila. Jadi posisi dia berdiri begini, bajunya tuh agak-agak putih-putih krem gitu, khas Belanda banget. Dia begini nih, Cuma ngeliatin aja. ngeliatin begini terus.
kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mungkin si perempuan ini tahu ada orang yang ngelihat Bisa dia. ngeliat. Tiba-tiba dia lurus pandangannya ke saya langsung begini. Langsung berhadapan-hadapan gitu. Iya. Mungkin dia penjaga kali. Kalau menurut saya sih, menurut aku nih Mas ya, dia bukan penjaga. Dia itu memang boleh kita bilang koren atau jin ya, yang tersesat di situ gitu, yang terkunci di situ. Karena kan Mas tahu kan, gedung fast foodnya itu sama gedung minimarketnya itu memang gedung kolonial, gedung zaman Belanda, dan banyak tragedi yang terjadi di situ. Iya, ada juga nggak jauh situ makam kan. Nah, benar, ada makam juga. Padahal jarak dari gedung ke pintu masuk jauh kan. Betul. Jauh. Saya tuh cuma ngeliatin dari Mariam ke gedung lumayan kan. Betul. Si perempuan itu yang tadinya begini, lara kelirik ke kanan, ke kiri, tiba-tiba lurus ke arah saya begini langsung. Ngeliatin. Saya nunduk dong, nunduk begini aja. Pas nunduk, saya lihat lagi, dia tetap mandangin saya begini nih. Mandangin saya duduk aja terus. Saya nunduk. Tiba-tiba saya begini lagi, Dia masih ada. udah nggak ada. Kira-kira ada ceritanya nggak mereka? Saya penasaran kan, karena penasaran dan sudah jam makan siang, saya juga sebelumnya saya nyari musola dulu. Oke. Kan di belakang fast food itu ada musola. Iya. Ya, saya sholat dulu, baru saya masuk ke fast foodnya. Dekat, saya lihatin udah nggak ada itu perempuannya. Oke. Saya pesan makanan, saya penasaran nih. Saya nanya ke penjaga fast foodnya, Mas, lantai 2 diisi buat apa? Kosong. Oh. Tadi saya lihat kayak ada orang berdiri. Petugasnya langsung begini. Ngelirik saya langsung begini tuh. Mungkin tahu juga kali dia. Nggak ngerti juga Mas. Jadi dia bilang, ada apa yang dilihat Mas? Saya ngeliat kayak ada orang lagi berdiri di jendela. Oh, dia cuma senyum. Oh, yaudah Mas, silakan makan, selamat makan. Saya penasaran, setelah makan, saya cari nih jalan ke lantai 2, ada nggak? Ternyata nggak boleh lewat. Oh, tidak boleh naik ke atas. Nggak boleh ke atas. Jadi sebelum saya masuk ke Museum Fathahilanya, saya tuh keliling dulu nih, kan di samping Museum Fathahila ada yang biasa, yang moto-moto dengan nodi Belanda, Iya. yang manusia-manusia silver. Betul. Saya ke situ nih, ada salah satu celah di pintu. Saat ini, kemarin bulan-bulan lalu saya ke situ lagi, pintunya sudah ditutup, celahnya udah ditutup. Tapi celahnya itu bisa dimasukin orang. Nggak bisa, cuma sekotak apa ya? Kotak kecil lah, kecil banget kotaknya. Cuma bisa buat ngintip begini aja. Oh. Saat saya ngintip iseng kan, itu jam 1 siang loh. Saya ngintip iseng jam 1 siang, saya ngintip begini. Samar-samar awalnya cuma kayak siluet. Ada orang lagi, Bayangan gitu. kayak ada bayangan perempuan sedang berdiri. Oke. Perempuan sedang berdiri menghadap ke tembok. Berarti ngebelakangin. Ngebelakangin, itu jelas banget, rambutnya panjang segini, bajunya putih. Siang-siang jam 1 siang. Baju Belanda juga apa gimana? No. Jadi kayak Miss Universe atau kuntilanak. Oke. Siang-siang jam 1. Saya iseng kan, saya ngintip begini, saya langsung kaget. Pas kaget, mungkin dia tahu kali ada orang yang ngeliat dia. Nah, dia agak noleh ke kiri begini nih. Tapi nggak menunjukkan mukanya, cuma noleh gini doang, langsung ke kiri. Jelas banget itu rambutnya, noleh dia ke kiri begini. Saya kaget langsung. Udah diem nunduk lagi, maaf, saya nggak mau ganggu kamu. Saya cuma iseng lihat. Mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, cuma rambut doang panjang. Akhirnya iseng lah nih, sebelum masuk ke museum, kan biasa di jalan-jalanan tuh banyak tuh yang foto, Iya. yang mobil-mobil vintage, Iya. ada ramal tarot juga. Betul. Saya coba untuk iseng-iseng pakai ramalan tarot nih. Si bapak tahu nggak nih tentang saya? Tiba-tiba, Pak, saya mau dong Pak diramal juga. Dipegang tangan saya sama si bapak-bapak. Langsung ditanya, lahir bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa. Bapaknya langsung bengong. Kamu lihat apa tadi? Oh, ditanya begitu? Iya. Langsung ditanya, kamu lihat apa tadi? Banyak Pak. Apa aja? Saya tunjukin lah semua Mas. Di belakang Bapak tadi, yang di situ, yang di dalam situ. Oke. Kamu sensitif ya? Iya. Hati-hati kalau masuk sini, kata si bapaknya. Oh, berarti yang abang tarot itu juga bisa? Iya. Si bapak itu bilang hati-hati kalau masuk sini. Terus kalau bisa udah deh kamu nggak usah ke penjara bawah tanah.
Saya belum tahu kalau di museum itu ada penjara bawah tanah. Ada di depan itu, di depan museum. Nah, si bapaknya udah bilang, kamu aduh kalau bisa jangan masuk ke penjara bawah tanah. Saya tanya memang kenapa Pak? Jangan, dilarang gitu. Udah, masnya cukup tahu aja ya. Akhirnya si bapaknya bilang, udah mas, segini aja yang saya lihat dari mas. Saya bayarlah tuh sejumlah uang. Karena dilarang sama si bapaknya, saya penasaran dong mas, masuk ke museum. Oke. Udah nyampe sana ngapain gak masuk ke museum? Oke. Saya masuk ke museum, ya murah lah. Bagi untuk edukasi tuh murah banget kan, cuma 2.500 Iya, kalau nggak salah. kurang lebih begitu. 2.500. Saya masuk. Awalnya santai nih. Santai banget. Saya kan kalau masuk ke suatu tempat yang bersejarah pasti merefleksi semuanya. Apa yang saya sentuh, kerefleksi semuanya. Bisa ke belakang flashback. Iya. Waktu masuk ke museum itu ditarik apa ada perasaan yang gimana ya? Nah, karena si bapak peramal itu bilang, mas udah jangan masuk. Oke. Saya jadi penasaran. Oh begitu. Masuk. Udah, saya merefleksi semua. Tiba ada papan. Penjara bawah tanah belok kiri. Saya diam langsung. Saya diam. Ada yang ngasih tahu. Balik. Oh, Ada yang bisikin gitu suara laki-laki. Saya cuma dalam hati bilang, kenapa emang? Balik, kata dia. kenal sama suara itu? Cuma ada suara doang, seperti ngasih warning, jangan ke situ gitu loh. Nah, kan di depan penjara itu sebelumnya ada sumur nih yang ditutupin. Iya. Sumur. Kayak ada yang narik situ. Nan, lihat sumur itu. Saya jalan lihat sumur, memang kan Ditutup. ditutup. Tapi kayak ada yang bisikin, buka sumurnya Nan, lompat. Terus. Itu sengaja itu ditutup. Itu ada yang bisikin, suara orang juga, laki-laki. Dia bilang, Nan, buka tutupnya, lompat. Akhirnya udah dong, saya mundur. Maksudnya apa itu suruh lompat? Saya suruh masuk ke sumur itu. Suruh buka penjaga gate-nya, suruh nyemplung ke sumur itu. Dulunya bekas apa itu sumur? Saya nggak bisa ngerefleksiin. Karena memang cuma suara itu yang saya dengar. Jadi saya mundur karena saya takut kan. Saya takut memang saya hilaf, saya buka, saya lompat. Akhirnya udah, saya nggak ke penjara bawah tanah. Saya tetap ke atas, Lantai 2. lantai 2. Itu minggu pertama saya ke Kota Tua. Berapa kali ke sana? 5 kali. 5 kali. Itu minggu pertama udah begitu Minggu ceritanya. pertama udah begitu. Ngelihat si Noni diramal, Terus ngeliat yang universe itu. ngelihat universe atau si Kun itu disuruh lompat ke dalam sumur, dilarang ke penjara bawah tanah. Oke. Beberapa minggu kemudian, aku tuh lupa mas, dua atau 3 minggu kemudian penasaran kan, ada teman yang ngajak Oh, sekarang ituan sama teman. sama teman pakai motor. Oke. Nan, iseng nih, ikut gue yuk, Kota Tua. Kebetulan hari itu Sabtu malam minggu ada festival musik indie. Iya. Tiap Saya Sabtu malam minggu selalu ada tuh Iya. festival musik indie itu. Nah, itu musik indinya kalau nggak salah mengulang apa sih? Yang dia ska. Nah, Itu musik ska. Musik ska. Musik ska. Kita berangkat, kejadian lagi. Di tempat yang sama. Berangkat abis zuhur, Ah. nyampe sana sekitar jam 2, setengah 3 lah ya. Oke. Aku tuh nggak tahu kalau di belakang museum itu ada parkiran motor. Iya. Nggak pernah tahu kan, sebab kesana cuma naik kereta kan. Iya. Kesana cuma naik kereta. Pertama kali naik motor, kaget lah. Oh ternyata ada parkiran gitu di situ. Teman bilang nih, Nan, gua kencing dulu ya ke toilet. Oke. Pas di toilet, udah nggak lama, masuk tuh aku tuh ke dalam museum, ke Taman Fathahilanya lagi. Ngeliat si cewek itu lagi. Yang none itu lagi Si Noni masih setia berdiri di situ. di posisi yang sama. Posisi yang sama, masih mengamati kayak begini. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya, seperti ini.
Tapi dia pakai baju Belanda ya. Ini benar rambutnya agak dikuncir sedikit, agak dikuncir, tapi dia pakai baju putih-putih agak krem gitu. Oh, tapi mukanya nggak menunjukkan serem ya? Enggak, mukanya nggak menunjukkan serem. Nggak serem, cantik dia, cantik banget. Oh. Kira-kira umur berapa itu? Kalau yang saya lihat umur sekitar 25-30-an, Oh, masih muda ya? masih muda. Tapi dia nggak pakai topi ya mas ya, cuma rambutnya agak dikuncir. Ini baju-baju khas Belanda yang ngembang-ngembang balon begitu. Dia tetap setia berdiri di jendela, begini terus. Nggak ada interaksi? Nggak ada, jadi pas saya ngeliat lagi dia begini. Langsung lurus ke arah saya lagi, saya cuma nunduk. Dalam hati ngomong, gue datang lagi. Terus dia ada interaksi nggak? Nggak ada. Setelah itu dia begini lagi. Oh. Celangak, cengok gitu doang. Udah. Kita makan lagi di fast food itu. Pas makan, awalnya kan saya udah masuk museum Fatahillah nih. Belum masuk ke museum wayang. Ya, Karena ada sampingnya. museum wayang kan. Ya. Nah, masuk ke museum wayang atau museum boneka kalau nggak salah ya. Saya tuh sebenarnya ada ngelarang. Jangan masuk sini Nan, jangan masuk sini. Suara yang sama kayak minggu kemarin? Sama, jangan masuk sini. Ada apa sih saya bilang. Jangan masuk Nan. Akhirnya teman saya, ayolah masuk Nan. Nggak ada apa-apa kok. Dulu tas saya kan ada loncengnya kan. Tas saya ada lonceng, jadi kalau masuk tuh krincing. Tapi, Gitu. sorry. Temannya yang Mas Renan kesana itu tahu kalau Mas Renan bisa ngelihat? Enggak. Oh, Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia bisa ngerasain. Oh, Tapi dia bisa ngerasain. Oke. Jadi pas masuk museum boneka, itu semua boneka yang ada di situ ada penunggunya ternyata. setiap boneka Nah, ada yang nungguin? ya. Termasuk boneka si Unyil. Kan zaman dulu ada tuh Iya. Unyil Pak Oga Juknis disimpan di museum wayang itu kan. Ada isinya ternyata, udah ada yang nunggu. Itu yang nunggu dari zaman dulu apa Iya. Yang yang lalu-lalu yang pada lalu nempel di situ. kan boneka banyak itu. Banyak, jadi semua boneka ada yang nunggu satu. Dan saat saya jalan, lonceng saya bunyi krincing. Teman saya langsung gini, taruh nggak tuh lonceng? Copotin nggak? Kenapa sih emang? Copotin. Ada apaan? Banyak yang pada ngikut kata dia. Lo ngerasain juga? Bukan ngerasain lagi, ngap tahu nggak? Jadi setiap lonceng saya bunyi, Mereka pada datang. mereka datang kayak ngelilingin gitu loh. Kayak ada mainan gitu. Nah, jadi teman saya marah-marah, taruh nggak tuh lonceng digituin. Akhirnya saya copotin lah. Lo bisa ya, saya gituin. Gue nggak bisa, cuma gue bisa ngerasain. Lonceng lo tuh ngundang mereka, tahu nggak? Saya taruh lonceng saya. Dia nanya, lo ngeliat apa aja Nan selama di museum wayang? Yang paling serem itu adalah ketika ada di boneka, apa sih? Boneka itu kayak badut dari kayu, mukanya serem banget. Itu yang paling serem. Yang jagainnya. Yang nunggunya, yang dari luar negeri. Dan saya nggak berani ngeliat itu ke boneka itu. Dari semua boneka, itu yang paling serem, yang paling gila itu kayaknya. Ya mungkin penguasa situ juga bukan. Nggak ngerti juga, cuma ya tampangnya paling serem. Nggak usah digambar nih. Itu yang paling serem. Keluar dari museum boneka, itu sekitar jam... Kalau sekarang kan selama pandemi, Kota Tua hanya cuma sampai jam 3 sore, Mas. Tapi sorry, itu kenapa kok bisa mereka standby atau misalnya masuk ke dalam boneka itu kenapa ya? Karena itu boneka lama semua. Boneka lama semua. Boneka lama, dan memang tempatnya juga tempat masa lalu. Oh, Keluar dari museum wayang, itu asar 3:30. Sholat dulu ke museum Fatahillah. Museum Fatahillah namanya. Museum Fatahillah. Nikmatin lagi. Teman saya di lantai 2, saya di depan penjara bawah tanah. Oh, yang di depan ya? Yang di depannya. Oke. Jadi kita terpisah tuh. Iya. Kita kepisah. Kalau dulu kan tutup sampai jam 5 ya, Iya. Mas ya. Sekarang cuma sampai jam 3. Teman saya di lantai 2, aku di penjara bawah tanah. Ada lagi yang ngasih tahu.
Nan, jangan masuk. Oke. Nan, jangan masuk. Tapi kan kalau penjara bawah tanah menjorok ke bawah gini. Iya. Saya udah Kayak basement begitu. nah, saya udah di pintu depannya gitu. Nah, Tinggal turun udah langsung. Kan ada penjara kiri, ada ada penjara kanan. kanan. Betul. Karena penasaran, Mas. Saya milih masuk penjara yang paling kiri dulu, Sendiri. sendiri. Itu padahal hari Minggu, lagi rame-ramenya. Tapi yang ke penjara cuma saya doang. Yang masuk ke dalam itu. Iya, betul. Yang ke dalam penjaranya. Saya putuskan ke penjara yang sebelah kiri dulu, paling pojok. Tahu kan kalau di dalam penjaranya itu ada apa sih, besi-besi, bola-bola besi yang buat Iya, yang buat penjara kaki. selalu. Nah, saya masuk, itu ngap banget, sumpah ngap banget. Karena tingginya cuma semeteran kali ya. Semeteran udah ngap, banyak bolanya di situ. Saya sentuh nih satu persatu bolanya dan bau amis. Itu bola disentuh berarti kan bisa flashback ya? Ya, tuh bau amis kayak bau amis darah gitu loh. Saat saya megangnya, bolanya itu, saya nyium, wah gila bau amis. Saya udah gak kuat kan, saya berdiri. Tadi kan saya nyentuh sambil jongkok gini, Mas. Iya. Saya elus-elus, itu bau amis. Saya balik badan, tiba-tiba ada suara laki-laki. Dia ngomong gini, salah saya apa? Di dalam ruangan itu? Di dalam penjara itu. Terus. Sabar ya, sabar. Udah, lagi diceritain. Satu-satu. Ntar, sabar. Oh, dia datang. Ini, saya kalau nyerita dia sedih banget sebab dia ini korban, ya nanti saya ceritain. Korban adalah sebentar. Jadi si sosok ini bilang, salah saya apa? Posisi saya udah berdiri nih, udah berdiri mau keluar dari pintu karena udah ngap banget, udah ngap dan bau amis. Saya diem, saya nengok ke kanan begini nih, pelan-pelan takut gitu kan. Ada laki-laki lagi duduk, bentar nanti tunjukin ya. Laki-laki lagi duduk di samping bola-bola besi itu, begini nih posisinya nih. Di pojok begitu. Iya, di pojok bola-bola besinya. Lagi begini. Mukanya nyentuh dengkul kayak orang lagi nahan nangis gitu loh. Begini. Dia ngomong, iya dia ngomong. Salah saya apa? Jelas banget suaranya. Saya nengok ke kanan. Saya langsung begini. Udah gemeteran. Tiba-tiba yang tadinya dia ngomongnya santai, dia ngomong lagi. Salah saya apa? Lebih kenceng. Ngebentak begitu. Ngebentak. Saya langsung nengok lagi dong begini. Pas saya nengok, saya balik badan. Saat saya balik badan, tadinya dia begini, dia langsung begini menunjukin mukanya. Salah saya apa? Kata dia gitu. Mukanya kelihatan. Kelihatan, pucat, kurus banget. Badan itu kurus, jadi dia cuma pakai kayak celana petani. Tahu kan celana petani? Iya, yang pendek. Yang kolor. Ah. Badannya kurus, tinggal tulang sama kulit doang. Anak muda, rambutnya segini nih. Ini pucat semua nih, bolong kayak orang Cekung gitu. cekung. Dia Dia nggak bilang, pernah dikasih makan kalau. iya, salah saya apa gitu. Saya nengok langsung refleks dong. Mata kita udah hadapan nih. Itu sore loh. Dan nggak ada orang sama sekali yang Tapi saya posisi di atas rame. rame, nggak ada yang di situ, nggak ada orang yang masuk penjara. Yang saya itu nggak ada, kayak memang udah dibuatin jebakan. Kayak ada diundang ya datang Nah, sana. bener. Jadi saya kayak memang udah dijebak mereka gitu loh. Disuruh masuk ke situ ya. Betul mas. Dia udah begini nih, dia begini kan. Matanya ini udah cekung, nih udah tulang semua, rambutnya segini. Kakinya di borgol. Sama yang bola-bola tadi itu. Nah, di borgol, rantainya panjang. Ini anggap aja kabel ini rantai, ujungnya tuh bola besi itu. Oh. Mata kita udah ada apa-apa nih. Jaraknya cuma dari sini ke situ sekitar 2 meteran doang. Itu deket banget kan. Iya. Kulitnya kulit sawo mateng gitu. Kurus banget, tinggal tulang sama kulit kecil.
tulangnya udah hampir kelihatan. Posisi dia begini. Akhirnya saya diem. Saya langsung istighfar. Pas istighfar, saya Lari. bisa lari. Lari ke depan, kan lapangan tuh ya. Iya. Ke depan lapangan. Saya udah gemeteran. Pas aku udah lari, Ah, si dianya teriak-teriak, salah saya apa gitu kan. Aku lari ke depan. Pas aku lari ke depan, lo udah gambarin belum ya? Nah, jadi ya benar sosoknya kayak gini nih. yang ada batu-batu ini, Iya. bulat-bulat. Nah, jadi memang dia kayak gini posisinya. Posisi sosok anak mudanya lagi duduk meringkuk seperti ini di penjaranya itu. Hmm. Bener, dia ada di pojokan. Tapi cuma dia aja yang kelihatan. Cuma dia aja satu tok. Nah, aku lari setelah dia bilang, salah saya apa? Aku lari ke depan, nge-WhatsApp temanku kan. Sebut aja si A lah ya. Iya. A, lo di mana? Lantai 2. Oke, gua kesana ya, gua susul ya. Temanku balas, nggak usah, gua aja yang nyusul Turun lo ke bawah. Dia turun, kita ketemu. Oke, ternyata di atas dia ketemu sama temennya, cewek. Temennya bawa anak kecil. Kenalan lah aku sama temennya. Kita sama-sama masuk ke dalam museum. Hmm. Kan kalau dari Pintu masuk. ke tangga kayu ya, Iya. tangga kayu. Saya naik lantai 1 udah ngerasa nggak enak mas. Saya ngerasa nggak nyaman banget, kayak pengen pingsan gitu. Udah keling-kelingan. Akhirnya nyampe di lantai 2, kaki saya tiba-tiba kayak ada yang megang. Kayak ditahan itu, tarik gitu. Kayak ada yang megang begini. Saya diem dong. Pas diem, saya coba buat jalan. Sakit banget, jadi jalan harus diseret-seret. Kaki sebelah kiri Oh. harus diseret-seret. Mungkin karena yang dianggap batu itu kali ya? Itu saya juga nggak tahu. Saya nganggapnya mungkin kecapean kan. Oke. Pas saya nengok, saya lihat. Saya kaget langsung, astagfirullahalazim, saya istighfar. Maksudnya apa gue diginiin? Ternyata betul, Apa tuh? kaki saya udah dirantai. Dirantai sama batu itu? Sama seperti sama seperti si anak muda ini. Oh, dipakein rantai begini? Iya. Dan bulatan yang ada di sini. Ya ampun. Jadi dia merefleksikan, nih gue lo diginiin, enak gak sih? Sakit gak sih? Dia merefleksikan ke saya. Teman saya jalan duluan kan. Saya jalan sambil, kalau kata orang tuh tergopoh-gopoh Iya. gitu, sambil nyeret. Saat saya jalan, suara gesekan antara rantai sama ubin bunyi tuh, cering, cering, Kedengeran? cering, kedengeran. Dan si bolanya itu ketarik-tarik, serak, serak gitu loh. Itu yang denger lo doang apa yang? Saya sendiri yang dengar mas. Teman kan di depan. Oh. Teman manggil, Nan, lo kenapa? Lo duluan ya. Ada apaan? Lo duluan. Nanti gue tunggu di bawah. Itu udah di lantai 2 saya mas. Saya jalan sambil ngerayap gitu kan, megang-megang Iya, megang sisi-sisi. Nah, megang dinding. Karena memang berat banget, itu demi Allah berat banget. Karena ada bola-bola besinya ini nih. Iya. Setiap saya ngelangkah, gesekan rantai sama besi Batu. sama ubin, Wah. cering. Lalu bulatan itu serak Ketarik. gitu loh, ketarik. Saya jalan ke gopo-gopo, lantai 2 ke lantai 1, tangganya kan masih tangga original. Iya. Masih tangga yang besi itu yang melengkung begitu. Saya turun nih. Bulatan besinya juga ketarik, Itu turun. cek, cereng gitu loh bunyi. Saya turun lagi, gesekan besinya, cering. Tangga bola-bolanya, cek, cereng Itu gitu. nggak ada yang merhatiin itu? Nggak ada, dan dikira mungkin saya kecapean. Oh. Saya turun sampai lantai 1, pas depan pintu masuk ada security. Saya diam dulu nih sambil nahan sakit, sambil ngomong, maksud lo apa gue diginiin dalam hati. Saya udah ragu nih. Kalau saya ngomong ke security, percaya nggak nih security? Oke. Takutnya kan nggak percaya Iya. kan. Akhirnya saya memutuskan, udah deh, daripada gue begini nih, sampai pulang bahaya kan. Saya jalan, saya
sambil tergopoh-gopoh gitu, saya nyentuh pundak security-nya gini nih. Pundaknya saya sentuh. Pak, tolong saya. Ada apa mas? Mas kecopetan, kata security-nya. Tolong saya pak. Iya ada apa? Saya cuma gini doang. Iya itu kenapa kakinya? Kaki saya diborgol. Diborgol? Emang mas dari mana? Penjara bawah tanah. Itu security langsung begini. Posenya yang tadi, raut mukanya yang tadinya nanya, mas dari mana? Penjara bawah tanah. Langsung begini, melotot. Serius mas? Iya, saya dari bawah tanah. Berarti Saya udah kira- sering kali ya? Nah, si security-nya ini, yang anak mudanya itu, ngontek temennya pakai HT. Oke. Halo pak, ini ada korban lagi. Oh, berarti udah berapa kali berarti? Dari situ saya ngedengar, nah kemungkinan saya korban yang selanjutnya. Berarti udah ada korban-korban yang pernah digituin juga. Mas tunggu sini ya, kata si bapak security-nya itu. Teman saya mau datang. Benar, ada yang lebih tua dari dia, pakai peci haji. Mana? Itu pak, tuh orangnya. Si bapaknya, bapak yang tua itu yang pakai peci haji, begini doang. Aduh, ini sih parah banget. Oh ya? Bapaknya sempat ngomong gitu, tapi saya nggak dengar. Berarti dia juga punya kelebihan gitu? Iya, dia bisa ngeliat juga. Ini parah banget kata si bapaknya. Nah, yang seperti anak mudanya itu nanya, gimana pak? Ini mah lebih dari yang kemarin, begitu kan. Oh. Saya nggak dengar kan. Pak, udah sini pak. Akhirnya saya dipapah tuh berdua sama mereka kanan kiri. Ya namanya ini berat kan, mereka bawanya buru-buru gitu kan. Saya bilang, pak, sakit kaki saya. Oh ya mas, maaf. Selama dipapah, itu rantai sama bola-bolanya itu sak brek gitu loh kena ubin. Tadinya kan aku tuh mau dibawa ke musola. Karena posisinya lagi hari Minggu, musola penuh. Ya rame. Dibawa keluar, kan di depan ada kayak payung buat kafe. Iya. Didudukin di bangku. Ternyata kata si bapak sepertinya, jangan di sini deh. Sana aja tuh di depan gedung apa, aku lupa tuh, pokoknya ada gedung, ada selasar gitu loh. Ditaruh di selasar itu. Yang di borgol kan kaki kiri kan. Buka mas sepatunya. Sakit pak. Sama si bapaknya dibuka, diangkat pelan-pelan. Nah kan aku di borgol posisi di atas gini nih, si bapak nyentuhnya di bawah sini. Di Bapaknya secara nggak langsung bisa ngelihat kali bisa ngelihat. Diangkat pelan-pelan sama dia, ditaruh di dengkul dia, diginin kakiku nih, dipegang sama dia, dibacain doa. Saat dibacain doa, aku tuh teriak. Pas teriak, kayak setengah pingsan gitu, nge-flashback ke masa lalu. Masa lalu soal si cowok? Masa lalu tentang laki-laki ini. Oh, balik lagi ceritakan tentang yang itu ya? Ke dia, ternyata dia ini sengaja biar tahu nih gue diginin karena apa gitu loh. Oke. Jadi saat si bapak itu megang, entah dibacain doa apa, saya kesakitan gitu kan, langsung blok posisi begini, nge-flashback ke masa lalu cuma sepersekian menit gitu, ada mungkin sekitar 5-10 menitan. Aku ngeliat ada anak muda, nih dia nih, dulunya cakep banget. Cakep banget, khas-khas anak muda zaman dulu. Tapi pribumi? Pribumi, asli pribumi. Entah kenapa, apa salahnya saya juga nggak tahu, dia diseret sama orang, kalau kita bilang, aku sih benci banget ngeliatnya mas. Bajunya baju Belanda, tapi orangnya orang Indonesia. Oh. Inlander, kayak Iya. kayak gitulah. Pesuruh Belanda ya? Nah, jadi dia kerja buat Belanda. Oke. Dia ini diseret, dijeblosin ke penjara itu. Tanpa dikasih tahu kesalahannya Tanpa dikasih tahu kesalahannya apa. Akhirnya dia mati kelaparan di situ. Udah tuh, setelah dia meninggal kelaparan, aku langsung sadar. Nengok kanan, nengok kiri, udah nggak ada rantainya. Tapi sorry nih, dari semua tahanan kan banyak di situ ya. Tapi kenapa dia menonjol ya? Ya mungkin dia yang lebih tersiksa di situ. Ada beban
yang dia belum selesain di masa itu. Nah, Oh. kebetulan juga frekuensi aku sama dia lagi seimbang. Oke. Dia yang nongol. Setelah sadar, borgolnya udah nggak ada. Si bapak security-nya nanya, "Mas, dari penjara yang mana?" "Sebelah kiri, Pak." "Aduh, di situ lagi." Kata si bapaknya Oh. gitu. Di posisi yang sama. Iya, si bapak security-nya bilang, "Aduh, di situ lagi." "Udah Mas, udah nggak apa-apa kan?" "Ya." "Mas udah sholat belum?" "Belum." "Yaudah sholat dulu Mas." Maaf, sholat asar. Oh, oke. Saya belum sholat asar Pak." "Yaudah sholat dulu sana, sholat asar." Sholat itu sekitar jam 4-an saya sholat. Hmm. Temen saya datang tuh. "Kenapa lo Nan?" Nggak apa-apa." "Kenapa lo?" Nggak apa-apa." "Udah yuk keluar. Keluarlah dari area itu tuh. Kata si bapaknya, bapak security-nya, "Mas udah keluar dari area sini. Jangan masuk museum sini lagi." Nah, udah keluar dari area itu, aku ngelihat si itu lagi. Ya None, Nah, ya, si None. Ngeliat si None itu lagi. di posisi yang sama juga. Posisi yang sama. Dia masih celinguk, tapi dia nggak merhatiin aku nih Mas. Oke. Oke. Kan itu beberapa minggu yang kedua aku berkunjung ya, Iya. mau ngeliat musik indie. Iya. Acara musiknya itu dimulai jam 5. 5 sore. Jam 5 sore sampai malam jam Oke. 9 kalau nggak salah. Nah, pas mau setengah 6, Hmm. tiba-tiba mataku ini kabur. Buram kayak gitu. Burem. Udah kalau udah burem udah deh. Kalau aku di tempat bersejarah atau tempat yang penuh dengan tragedi, Hmm. kalau menjelang maghrib kabur semuanya. Kayak masuk ke dunia lain gitu apa Nah, gimana? Heeh. Jadi kalau kayak di sinetron kan kayak ngang Iya, gitu. Nah iya. itu kejadian. Ngeblur semua ngeblur. Aku nggak bawa kacamata kan. Oh. Nggak bawa kacamata. Dalam hati, aduh, mau maghrib lagi nih. Tempat begini. Kan posisi panggungnya ngebelakangin si fast food Museum. itu. Bukan Fast food. Oke. Belakangin fast food. Otomatis kita begini dong. Iya. Kesininya musim wayang. Oh iya. Nah, pas aku lagi nengok musim wayang begini, aku kira orang lalu lalang. Hmm. Kan memang lagi minggu, Rame ya? lagi rame kan, orang lagi anak-anak muda banyak. Aku kira orang lalu lalang. Pas aku kucek-kucek begini, Ada apa? ada yang nenteng kepala, Tentang kepala. iya, ada yang jalan tanpa kepala, jadi buang. Aku gemeteran, baru nyadar. Ini kalinya gitu. Sekian, ada sekitar 10 meteran atau 15 meteran. Posisi mayatnya di belakang aku. Jadi dia, Persis gitu. nah dia minta tolong mungkin mayat gue di sini loh. Jadi modelnya itu digantung di depan umum. Hmm. Kalau misalnya dipancung ditaruh aja supaya orang-orang bisa ngeliat. Jadi tontonan. Dan kalau habis digantung pun didiemin dulu.